Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya menyapa selamat hari Minggu, Shalom. Ya, semuanya bersuka cita, amin. Ya, kita kembali datang kepada Tuhan di tempat ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi kita semua, amin. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Membawa senap rasa ucapan syukur kami kepadamu lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan dari tempat ini. Biarlah Tuhan sepanjang ibadah kami, Kau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, melawat kami, memberkati kami ya Tuhan. Diberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan live streaming. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebab Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hidup kami mau berkata Engkau Allah yang baik, Engkau Yesus yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namamu indah.
sepanjang umur hidup kami. Kami hanya menyembah Engkau Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Biarlah segala kemuliaan hormat kekal selama-lamanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya
dasar, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kekal ini sebab makin lama kalau kita baca firman Allah, itu dia kirimkan anak yang tunggal, dia korban mati, bangkit balik ketiga, supaya barang siapa percaya diselamatkan. Nah, saudara kekasih, ayat ini yang kita baca. Jadi keselamatan ini bukan inisiatif manusia, tapi inisiatif Allah. Manusia yang berbuat dosa, manusia yang berjauh dari Allah, tapi Allah punya inisiatif. Bagaimana caranya supaya manusia berbalik kembali kepada Allah? Manusia nggak mikir-mikir untuk balik kepada Allah. kita cuma bisnis, beli 1.000 dijual 2.000, kira-kira seperti itu. Tapi Allah ini sungguh memperhatikan, berarti Allah sungguh mengasihi. Allah memperhatikan. Kenapa? Allah tahu akibat dosa ini dia akan dijauhkan dari Allah. Karena dosa di mata Allah ini sungguh sangat mengerikan. Waktu Allah menciptakan Adam Hawa, kita tidak berapa ribu tahun ya, bergaul dengan Allah di Firdaus. Sebab waktu itu belum tahu batas berapa tahun. Sebab masa itu masa kekal. Waktu Adam dan Hawa diciptakan Allah itu masa kekal. Jadi tidak tahu berapa tahun, beribu tahun bergaul dengan Allah. Tapi sekali Adam berbuat dosa, Allah tidak tahan melihat. Lalu dia memisahkan, menyuruh dia turun ke dunia. Tapi Allah ini dahsyat. Adam dan Hawa ciptaan, kasihnya tidak pernah berubah. Biarpun manusia sudah meninggalkan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Maka itu untuk supaya bisa komunikasi, dia menjadi manusia, mau menurunkan derajat jadi manusia supaya manusia diselamatkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi keselamatan ini menurut firman Allah bukan inisiatif manusia, sekali lagi, tapi inisiatif Allah. Jadi kalau kita ini ingin berbuat baik supaya kita masuk surga, banyak berbuat amal, itu inisiatif manusia. Tapi firman Tuhan jelas menuliskan keselamatan itu tidak bisa inisiatif manusia, tapi inisiatif Allah itu keselamatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan di sini karena dosa itu sangat mengerikan di mata Allah. Dia terpisah dan tidak bisa disatukan. Allah melihat dosa ini sangat mengerikan. Lain manusia ini, dah sekedar dosa ini, dosa kecil ini tidak masalah. Di firman Allah tidak ada dosa kecil, dosa besar. Saudara tahu, Adam dan Hawa bergaul dengan Allah, Alkitab tidak mencatat, mungkin beribu tahun bergaul erat. Tapi sekali waktu Adam berbuat dosa, Allah tidak tahan, biarpun sedikit dosa, maka dia membuang Adam dan Hawa ke dunia. Jadi dosa ini tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa tetap dosa, dan Allah tidak tahan kalau melihat dosa manusia. Ini dituliskan di sini. Allah ingin manusia ini baik hubungan dengan Allah. Nah, saudara kasih, semua ini
Allah lakukan dikatakan oleh firman Allah, karena kasih Allah kepada manusia. Kasih yang berkorban. Kasih yang tulus. Bahwa Allah mengasihi manusia ini tanpa pamrih. Allah mengasihi manusia ini sebab tahu akibat pemberontakan. Adam dan Hawa, Alkitab tidak mencatat berapa ratus tahun dia bergaul dengan Allah sebelum jatuh dalam dosa. Waktu itu diperhitungkan Allah. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru diperhitungkan Allah. Sebelum ini masa kekal. Satu waktu dia ini cuma makan buah yang dilarang. Dosa kecil dibanding pergaulan Allah dengan Adam. Tapi Allah tidak bisa lihat dosa sekecil apapun. Dia usir dan Adam dan Hawa turun ke dunia. Tapi dia Allah yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya supaya manusia kembali ke hadirat Allah. Manusia tidak mikir-mikir Adam dan Hawa. Bagaimana caranya kembali. Sebab Alkitab dan nulis Adam dan Hawa begitu diusir, nangis-nangis, jerit-jerit, minta ampun, enggak. Tapi Allah yang inisiatif. So, Allah sungguh mengasihi. Allah sungguh sayang kepada manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak dikasihi, tidak disayangi oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan surga kasih dalam Tuhan Yesus. Karena waktu itu manusia ini sudah sama dengan dunia yang sudah dikutuk. Dunia ini pernah dikutuk Allah. Maka itu dunia kacau balau. Nah, manusia ini di mata Allah waktu jatuh dalam dosa sama dengan dunia. Nah, saudara kasih, maka itu jalan satunya dia harus mengorban. Ada satu korban yang tidak bercacat celah untuk menebus manusia kembali kepada Allah. Siapa manusia yang tidak bercacat celah, yang tidak pernah berdosa? Hanya Allah yang menciptakan langit bumi. Maka dia jadi manusia, mau berkorban demi kita manusia yang memberontak. Keselamatan bukan inisiatif manusia. Keselamatan bukan inisiatif manusia. Manusia sebodoh. Tapi keselamatan ini inisiatif Allah. Kenapa? Karena dosa ini mengerikan di mata Allah. Waktu Adam diusir dari Firdaus ke dunia, Alkitab menulis Adam dan Hawa menangis. Kenapa menangis? Merasakan perbedaan yang luar biasa. Kalau sama tidak mungkin nangis. Allah ini merancangkan manusia ini baik. Manusia ini bahagia. Manusia ini bersekutu dengan Allah. Itu rencana Tuhan. Tapi ingat, Allah tidak mungkin melihat dosa sekecil apapun yang ada di dalam kehidupan manusia. Maka jalan satu saja, harus ada kurban. Dia korbankan dirinya karena dia mengasihi manusia. Saya perlu garis bawahi. Allah mengasihi manusia lebih daripada mengasihi dirinya sendiri. Sebab dia mau berkorban demi manusia. Kalau sampai kita ini sudah menikmati keselamatan, tidak mengasihi Allah, tidak sayang Allah, sungguh memprihatinkan. Allah di surga yang penuh kemuliaan, dia mau turun merendahkan diri jadi manusia karena dia sayang kepada manusia. Ini kasih Allah.
Saya mikir-mikir, manusia tidak bisa berbuat seperti itu. Hanya ngomong mengasihi Allah pintar. Contohnya, jam ibadah hujan sedikit tidak ke gereja. Ya. Sebab apa? Hujan. Allah ini tidak memperhitungkan hal itu. Apalagi kalau sudah malas, hujan gerimis, oh puji Tuhan. Ada alasan nanti kalau pendeta besok, hujan om, hujan nande, hujan pak, bu. Ini dulu saya alasannya gitu. Sebab kalau udah ke gereja, tidak ada alasan dibesuk lagi umat. Sekali besuk, teh manis berapa gelas. Tapi setelah ngerti, itu bukti Allah sayang kepada manusia. Allah mengasihi saya. Allah juga mengasihi saudara sekalian. Allah mengasihi kita sekalian. Maka dia mau berkorban. Harganya ini mahal manusia daripada Allah. Sebab dia mati bagi manusia. Kita akan periksa bagaimana kita ini mengasihi. Apakah sudah sayang cinta Tuhan sebanding dengan cinta kasih sayang Allah kepada kita manusia? Apakah kita sudah mengasihi Allah lebih dari segala perkara? Biarpun saya pendeta, tapi masih banyak belajar. Masih terus belajar. Dan saya tahu Allah mengasihi kita sekalian. Sebab dia mau mati bagi saya dan saudara. Maka itu kalau doa, saya sarankan jangan berkati saya. Kalau minta berkat terus, satu waktu hujan emas di rumah, bokram di rumah, banyak yang ngambilin, kita jadi tidak bisa tidur, tidak bisa minum, emas semua. Maka itu kita ini harus bersyukur pada Allah. Yang utama, kita mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita sayang dan cinta Tuhan, maka apapun Allah siapkan bagi kita sekalian. Kita punya anak. Kalau anak ini manut, disuruh mau, dah suka ngomel, satu waktu kita lihat anak kita ini seperti sepatunya bodol, saya yakin. Tanpa anak minta, kita pasti ke toko akan belikan sepatu yang paling bagus. Ada seorang ayah, orang tua yang ke toko, pak ada sepatu yang paling jelek, tidak ada. Ada sendal yang paling jelek, tidak ada. Tapi paling bagus, untuk siapa? Anak. Apalagi Allah, dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Nah, saudara kasih, maka itu jangan sering ngomel. Kalau minta misalnya minta makan dikasih bubur, ya rohislah, mungkin kita mah jangan ngomel dulu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, arti anaknya yang tunggal yang dituliskan ini sebetulnya ekspresi kasih Allah, supaya manusia tahu bahwa Allah sungguh sayang, bahwa Allah sungguh mengasihi. Yang perlu diperiksa, apakah kita merespon kasih Allah dan sungguh mengasihi Tuhan. Ini perlu didoakan, direnungkan kalau sendiri di rumah. Tuhan, apakah aku sudah mengasihi Engkau? Kalau belum, jangan takut. Usia masih panjang, masih ajak ke depan. Kita harus berusaha.
Berkat ini tidak usah diminta, Allah siapkan. Apapun yang kita butuhkan, tidak usah diminta, Allah siapkan. Sudahkah kita berdoa, Tuhan, aku ingin lebih mengasihi Engkau daripada segala dunia ini. Itu yang perlu didoakan. Setelah tanya papa mama di rumah nanti kalau pulang, deketin terus bilang gini, papa mama, aku sayang banget sama papa mama. Saya yakin air matanya menetes orang tua. Apalagi Allah yang sempurna kalau kasih sayang, sempurna dalam cinta kasih. Saya kalau malam doa, saya sudah suka bilang, Tuhan, Tuhan tahu hatiku, sungguh mengasihi Engkau, cinta Engkau. Itu terus tiap malam diucapkan. Saya yakin ada kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sebab apa yang diucapkan akan terbaterai dalam hidup kita. Ya. Kita tidak usah mengasihi dunia, dunia disiapkan untuk kita. Tapi kita harus bilang, aku mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Orang yang cinta Tuhan, dia berani bayar harga. Pasti. Biarpun hujan, tapi tetap datang ibadah. Kenapa? Cinta Tuhan. Biarpun kurang memungkinkan, tapi tetap bisa datang ibadah kepada Tuhan. Datang ke gereja. Itu mengesankan bagi Allah dalam Yesus. Kan di rumah bisa Pak lain. Di rumah dah datang ibadah. Saudara, nanti kalau punya anak, pas tahun baru Imlek, anaknya telepon. Halo papi, mami, selamat tahun baru Imlek ya. Tuhan memberkati. Atau anak itu biarpun repot datang ke rumah, memeluk orang tuanya. Selamat ulang tahun baru Imlek, papi, mami. Saya yakin semua orang tanya, lebih indah anak ini datang sendiri. Betul, di rumah bisa ibadah. Betul, di rumah bisa memuji Tuhan. Tapi alangkah indahnya kalau kita datang ke tempat Tuhan. Kalau misalnya sama, Allah tidak siap. Allah tidak izinkan ada gereja. Allah izinkan ada gereja supaya kita ini diuji. Bisa ada datang ibadah. Ini lebih indah. Coba kalau satu waktu nanti anak-anakku sekolah di luar kota, pas Imlek hari besar pulang, biarpun sek, saya yakin semua orang tua akan meneteskan air mata. Berkati anakku Tuhan, dia baik. Saudara kekasih, Allah ini seperti itu. Jadi jangan terhalang kalau kita ibadah. Nah di rumah sama saja, betul, sama saja. Tapi nilainya yang lain. Lebih baik kita datang ke rumah Tuhan. Kalau misalnya memang sama, Allah akan izinkan tidak ada gereja. Kenapa Allah izinkan ada gereja? Supaya anak-anak Tuhan bisa datang di ibadah di tempat. Banyak halangan, banyak. Kalau tidak ada halangan, kalau ke restoran makan tidak ada halangan. Kalau tidak ada halangan ke kafe kemana tidak ada halangan. Tapi kalau ibadah pasti ada. Dunia ini berusaha untuk menghalangi kita datang ibadah. Nah, saudara kekasih,
Kenapa bisa kita laksanakan ini? Karena Allah sungguh mengasihi kita. Dia sudah mati bagi kita. Kasih yang besar dicurahkan bagi kita sekalian. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita ini lebih yang lain. Tapi semata-mata Allah yang memperhatikan kita. Dia mau mati bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Mengerikan. Satu waktu saya mimpi jalan. Mimpi, bukan penglihatan. Tiba-tiba di sebelah kanan di atas ini ada gunung merah. Saya pikir kok gunung apa? Tapi banyak yang jerit-jerit. Ampun, panas, dilihat api berkobar. Lalu Tuhan mengajarkan nanti kira-kira beginilah kondisi dari hukuman Allah bagi manusia. Sungguh mengerikan. Menjeritnya mengerikan. Lebih baik kita cinta Tuhan. Nanti kita akan ketemu di Firdaus. Pak Stefanus ketemu di Firdaus jalan 1 nomor 1. Yes. Saya yakin semua jemaat di sini nanti kita ibadah di Firdaus. Kita ketemu kembali. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Dunia ini ada batas waktu. Tapi nanti setelah kematian kita hidup tidak ada batas waktu selamanya. Di mana kita tinggal? Di siksaan neraka atau di Firdaus? Kita yang menentukan. Kalau ingin di Firdaus, lakukan perintah Tuhan. Nanti kita ketemu di sana, bikin persekutuan. Persekutuannya GBI Sokit S. Maksudnya S itu sorga itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini semua sekali lagi bukan inisiatif kita. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dia mau mengorbankan apapun supaya manusia selamatkan. Kita ada di sini karena cinta Tuhan. Amin. Bukan cinta pendeta, karena Tuhan Yesus mengasihiku, maka aku ibadah. Aku ke gereja karena Tuhan Yesus mengasihiku. Amin. Jangan karena Yonatan orang paling nyebeli. Paling nyebeli. Ya, tapi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya renungan firman Allah ini bisa jadi berkat. Biarpun sebentar. Tapi tanamkan bahwa Tuhan mengasihi. Dan aku mau belajar cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan. Supaya kapan saja kita dipanggil, kita pasti ada di Firdaus. Saya 2 malam ini berturut-turut mimpi Firdaus dan neraka. Saya pikir apa saya sudah mau mati, tapi saya masih pengen hidup kok. Saya yakin Tuhan pasti ngasih usia yang panjang. Perencana gerejanya Mbak ada kesana dari sini ke sana belum terkabul. Jadi nanti ini kan ke sini, nanti kita rencana didoakan ke sana, pojok sana, saya pojok sini gereja. Kalau bisa cukup ribuan datang ibadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.
Saya undang Pak Antipas. Doakan, saya ini kurang sehat air ini. Kalau berdiri agak lama agak geli. Padahal usia masih muda. Aku usianya berapa sih? 27. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sekalian bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dalam doa kita pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, karena begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini. Bagi hidup kami boleh menikmati anugerah keselamatan, jaminan hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur anugerah-Mu luar biasa. Bapa, pagi hari ini biarlah apa yang sudah kami dengar, baik yang sama-sama beribadah onsite di gereja-Mu, dan juga setiap kami yang mengikuti live streaming, Tuhan memberkati setiap kami sekalian dalam kondisi hari-hari ini. Kami terus masih boleh bersama-sama komitmen taat, berjaga-jaga karena situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang terus menuntun kami, memberikan perlindungan kepada kami. Kesehatan, kekuatan terus Tuhan limpahkan buat kami. Kami bersyukur untuk semuanya yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Memberkati gembala kami dalam kehidupan dan pelayanan. Keluarganya terus Tuhan yang memberkati. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Irene, kami berdoa untuk Ibu Yustrini, kami berdoa untuk Olivia, kami berdoa untuk Bapak Sumikan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun, jemaat-Mu di tempat ini. Dan juga bagi setiap kami yang mengikuti live streaming, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan pun memberkati setiap kami sekalian. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu, kerabat teman kami, untuk Ibu Titus yang terus masih memerlukan dan membutuhkan pertolongan-Mu untuk pemulihan kesehatan. Tuhan yang terus campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat hati hidup kami. Berkat-Mu limpah atas Ibu Titus. Diberikan kekuatan yang ekstra, diberikan kesehatan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Memen. Tuhan yang terus memberkati kemurahan kasih setia. Tuhan yang terus limpah, kesehatan terus Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu turun, memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Ibu Elis, Papa dari Ibu Elis. Tuhan memberkati, pemulihan terus Tuhan sedang kerjakan. Pemulihan Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan, disembuhkan, perlindungan Tuhan turun atas anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini sedang bergumul sesuatu dan lain hal. Tuhan memberkati, Engkau sumber jawaban buat kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua sinode kami.
Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD GBI yang ada di Nusantara. Tuhan memberkati setiap ketua-ketua perwil yang ada. Tuhan memberkati setiap gembala-gembala sidang yang ada. Secara khusus yang melayani dalam wadah gereja Betel Indonesia. Di usia yang ke-50 tahun ulang tahun gereja kami di bulan ini. Tuhan yang terus memakai mulai dari tingkat yang tinggi yaitu sinode. Tuhan berkati pengurus yang ada sampai seluruh hamba-hambamu yang ada di daerah. Tuhan berkati, biarlah hamba-hamba Tuhan yang melayanimu di wadah gereja Betel Indonesia. Tuhan berikan pengurapan, kekuatan, kesehatan, perlindunganmu sempurna. Visi Tuhan terus pertajam. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami terus juga menopang kondisi bangsa kami. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi negeri ini. Tuhan yang memberkati perjalanan 75 tahun negeri ini. Dan di tahun ini kami sama-sama seperti bangsa-bangsa yang lain juga terkondisi terdampak karena virus corona. Tuhan memberkati Indonesia. Diberkati pemimpin negeri ini, diberkati presiden, wakil presiden, diberkati menteri dan seluruh staf yang ada, diberkati aparatur pemerintahan dari pusat sampai daerah, sipil, militer, TNI, Polri. Tuhan memberkati. Kemurahan kasih setia Tuhan terus melingkupi Indonesia. Tim gugus tugas, tim medis, seluruh aparatur pemerintahan yang ada, wakil-wakil rakyat yang ada Tuhan. Mari dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan hikmat untuk negeri ini. Kalau hari-hari ini kami melihat ada banyak hal yang sedang terjadi, gejolak yang terjadi di negeri ini, kami memohon biarlah rahmat berkat-Mu turun atas Indonesia. Dikendalikan negeri ini dalam kendali-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia. Tuhan memberkati negeri kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami percaya penuh Tuhan ada di negeri kami. Kami perkatakan dengan iman, badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia, terbit atas setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami akan melihat pertolongan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah kami terus menopang setiap korban-korban persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, baik secara langsung melalui m-banking dan lain sebagainya. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini, di kota ini. Dan juga ada beberapa dari anak-anak-Mu yang dari luar kota yang senantiasa mengikuti live streaming. Bahkan mereka pun boleh memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati setiap mereka sekalian. Kami percaya Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu semuanya untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Berkat-Mu limpah atas kami sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hidupmu sepanjang minggu ini, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studi anak-anakmu yang masih di rumah masing-masing. Tuhan pun memberkati apapun yang kau kerjakan, apapun yang kita kerjakan. Tuhan senantiasa membela, memberkati, melindungi, menjagai kita sekalian. Karena itu mari kita akhiri ibadah kita. Terimalah rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga. Kemurahan, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya, dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. God bless you all.